Baik. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Kabar kalian baik-baik saja ya? Sehat semua? Sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu minta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Oke. Baik Ibu dan teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, baik. Sekarang Ibu akan absen dulu ya. Ketua kelas. Dan yang dipindahkan di siapa? Doa Ibu. Atas nama siapa? Asti dan Putri Ibu. Oh, asik ya. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau tanya kepada kalian dulu, materi minggu lalu kita itu tentang apa? Pencemaran lingkungan. Pencemaran udara. Oh, iya. Ada yang masih ingat pencemaran udara itu apa? Polusi udara, kebakaran. Iya, betul. Jadi pencemaran udara itu merupakan salah satu faktor penyebab yang bisa terjadi karena asap kendaraan bermotor, asap-asap pabrik, ataupun kayak kebakaran yang di sekitar lingkungan kita. Jadi begitu ya. Jadi sebelum kita masuk pada inti pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pencemaran air. Ada yang tahu apa penyebab dari pencemaran air? Kayak seperti di sungai itu, apa yang menyebabkan sungai itu tercemar? Sungai tercemar karena pembuangan sampah secara sembarangan Ya, dan pembuangan limbah pabrik. ya, betul. Jadi pencemaran air yang terjadi di sungai itu disebabkan oleh limbah pabrik ataupun pembuangan sampah dari kita masyarakat. Jadi Ibu akan menyampaikan materi kita pada hari ini mengenai pencemaran air. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik menganalisis penyebab dampak dan usaha mengatasi pencemaran air melalui pembelajaran yang diberi menggunakan video dan kajian literatur yang tepat. Oke, yang pertama ini ada pengertian. Salah satu bisa membacakan. Bisa Ibu. Oke, silakan. Pencemaran air merupakan keadaan di mana adanya berbagai zat asing yang masuk dalam air dan itu bersifat merusak atau bahan tersebut yang dikenal sebagai polutan. Pencemaran air terjadi jika ada polutan yang masuk dalam air seperti zat kimia, energi dan unsur lainnya sehingga mengubah bentuk asli dari air menjadi berubah warna dan mengeluarkan bau yang berbeda. Oke, jadi pencemaran air ini merupakan keadaan di mana adanya berbagai zat asing yang masuk ke dalam air dan itu bisa saja merusak keadaan air dan bisa dikenal dengan polutan. Oke, sumber pencemaran air itu ada 3, yaitu dari limbah industri, biasanya dari pabrik-pabrik yang kayak seperti di sungai itu terdapat pabrik, terus ada juga limbah pertanian dan limbah rumah tangga. Hal ini disebabkan ketika ada berbagai polutan atau limbah yang masuk ke dalam air, maka bakteri busuk harus bekerja lebih keras dan membutuhkan oksigen lebih banyak sehingga kandungan oksigen di dalam air dapat berkurang drastis dan membuat makhluk hidup di sekitarnya menjadi kekurangan oksigen dan bisa menimbulkan berbagai jenis penyakit serta berujung pada kematian. Jadi contohnya kayak di sungai, nah itu kan ada berbagai jenis kehidupan di dalamnya seperti ikan ataupun makhluk hidup lainnya. Jadi kalau sungai itu tercemar, maka dapat menimbulkan kematian pada hewan-hewan tersebut. Jadi sumber pencemaran air ini sangatlah berbahaya bagi makhluk hidup. Oke, berikut ini adalah
contoh-contoh dari sumber pencemaran air. Nah, pada gambar yang pertama itu seperti di sungai tempat-tempat warga tinggal, nah itu air mereka itu tercemar karena pembuangan sampah sembarangan di sungai dan menyebabkan pencemaran. Jadi kalau mereka membuang sampah di sungai itu bisa saja ini kehidupan mereka itu terganggu karena adanya sampah di sungai. Jadi gambar yang kedua itu ikan-ikan pada mati karena ini dipengaruhi oleh limbah industri ataupun zat-zat kimia lainnya yang menyebabkan hewan di sungai itu mati. Jadi sangatlah berbahaya. Oke, jadi gambar yang ketiga yaitu contohnya limbah pabrik industri. Nah, limbah pabrik industri ini mengarah langsung ke arah sungai dan bisa saja sungai itu tercemar karena limbah dari pabrik industri. Oke, gambar yang keempat ini merupakan pembuangan sampah sembarangan di pinggir jalan akibat aktivitas dari manusia. Jadi aktivitas dari manusia ini seperti membuang sampah sembarangan dapat mengganggu kehidupan kita. Seperti kayak kita melewati jalan tersebut dapat menimbulkan bau busuk. Oke anak-anak, dari materi yang ibu sampaikan, maka ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan LKPD. Oke, silakan kalian membagi diri menjadi dua kelompok. Dan ibu akan memberikan LKPD untuk kalian. Silakan kalian perhatikan LKPD yang ada. Jadi di LKPD tersebut kalian akan membahas mengenai pencemaran air, di mana ada dampak ataupun faktor serta sumber apa yang menyebabkan pencemaran air itu terjadi, serta kalian akan mempresentasikannya di depan. Oke, selamat mengerjakan. Oke anak-anak, apakah kalian sudah harus mengerjakannya? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau begitu ibu meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikannya di depan. Ayo, silakan. Baik, terima kasih dan teman-teman atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, yang pertama tentang dampak pencemaran air. Nah, yang pertama itu bisa terjadi gangguan kesehatan seperti penyakit dan keracunan. Kemudian kerusakan ekosistem air, seperti yang dijelaskan ada kematian ikan dan kematian tumbuhan air. Kemudian selanjutnya ada kehilangan sumber daya air bersih dan dampak pada pertanian dan industri. Kemudian ada faktor pencemaran air yaitu limbah industri
limbah domestik atau limbah rumah tangga, pertanian, yaitu pupuk dan pestisida, kemudian yang terakhir aktivitas pertambangan. Nah, solusi yang bisa kita lakukan pertama, pengolahan limbah sebelum dibuang, penggunaan teknologi ramah lingkungan, pengawasan dan penegakan hukum, kemudian edukasi dan kesadaran masyarakat, dan yang terakhir penggunaan sumber daya air yang bijak. Oke, mari kita berikan apresiasi kepada kelompok yang baik. Sampai kembali ke tempat anak-anak. Oke, jadi dari hasil presentasi dari teman kelompok kalian bahwa dampak dari pencemaran air itu seperti dapat merusak gangguan kesehatan pada manusia, ada juga kerusakan ekosistem air dan mengakibatkan hewan-hewan di sungai itu mati. Terus ada juga faktor dari sumber pencemaran air, yaitu salah satunya itu limbah industri, limbah pabrik, dan limbah pertambangan. Dan yang terakhir yaitu ada solusi dari pencemaran air. Nah, solusi ini kita harus bijak dalam menggunakan air, terus serta kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di sungai yang mengakibatkan air tercemar. Oke, selanjutnya Ibu akan melanjutkan materi yaitu tentang jenis-jenis pencemaran air. Dari teman kalian presentasikan bahwa jenis-jenis pencemaran air itu terbagi atas 4. Yang pertama, pencemaran mikroorganisme air, pencemaran dari bahan anorganik, nutrisi tanaman, pencemar bahan kimia anorganik, serta pencemar bahan kimia organik. Oke, selanjutnya ada dampak pencemaran air, yaitu dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air ini cukup mengkhawatirkan, apalagi jika intensitas jumlah polutan di dalam air sudah sangat banyak dan melampaui ambang batas, dan dapat menyebabkan terjadinya kepunahan terhadap berbagai biota kuno, diantaranya seperti plankton hingga spesies hewan lainnya. Yang kedua, ada terjadinya mutasi sel di dalam tubuh yang akan menyebabkan kanker dan leukemia pada kita manusia. Yang ketiga itu ada pencemaran air, ini juga mampu menyebabkan erosi. Selanjutnya ada kekurangan sumber daya air yang bersih yang aman dikonsumsi oleh manusia. Selanjutnya kita harus menjadikan sumber dari berbagai jenis penyakit yang serius. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita dari bahayanya pencemaran air. Yang berikut, dampak pencemaran air itu menyebabkan tanah longsor. Yang terakhir ada cara menangani pencemaran air. Karena akibat yang ditimbulkan dari pencemaran air ini sangat tidak baik dan berbahaya, baik itu bagi kesehatan maupun bagi kelangsungan ekosistem, maka hal pertama yang harus kita buat yaitu menghemat air. Jika semakin sedikit air yang kita gunakan, maka jumlah pencemaran yang akan terjadi juga akan sedikit, begitu pula sebaliknya. Hal ini juga sangat baik untuk melakukan hemat air supaya ketersediaan air di dunia tetap terjaga. Artinya di sini kita bukan menghemat air itu kayak betul-betul hemat, tapi kita menggunakan air itu seperlunya kita saja. Oke, cara menangani yang kedua yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk memilah sampah organik, sampah anorganik padat, limbah kimia dan lainnya, jika sampah sudah dikelompokkan berdasarkan jenisnya, maka untuk membuangnya juga akan lebih mudah karena satu jenis sampah dan lainnya akan memiliki cara pembuangan yang berbeda. Yang cara menangani yang ketiga yaitu awasi penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Nah, untuk mengatasi penggunaan pupuk kimia dan juga pestisida dapat dilakukan yang menggantinya dengan pupuk kompas yang alami saja, serta melakukan penyiraman tanaman pada saat pagi dan sore hari supaya mengurangi terjadinya penguapan dan juga mampu membantu dalam melakukan penyedotan air. Yang keempat yaitu membuat laporan pengumuman. Nah, kepada masyarakat kita menghimbau bahwa membuang sembarangan, terutama pada para pelaku industri besar yang membuang limbah zat kimia dalam jumlah yang besar. Jadi kita sebagai manusia harus sadar kalau membuang limbah pabrik sembarangan, atau limbah industri maupun limbah rumah tangga sembarangan dapat mengakibatkan pencemaran air. Oke, ada
kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk membacakan. Silakan. Baik, dari kesimpulan materi kita hari ini adalah pencemaran air adalah kondisi ketika air tercemar oleh zat asing atau polutan seperti bahan kimia, limbah organik dan anorganik, serta mikroorganisme yang merusak kualitas air dan lingkungan sekitarnya. Polutan ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti industri, pertanian, rumah tangga, peternakan, dan aktivitas perkotaan. Dampaknya sangat luas, mulai dari pergerakan ekosistem, mencegah penyakit, penurunan kualitas hidup, hingga ancaman bencana seperti banjir dan tanah longsor. Jenis pencemaran air meliputi pencemaran mikroorganisme, bahan kimia, anorganik dan organik, serta nutrisi tanaman dari pupuk kimia. Penanganan pencemaran air dapat dilakukan melalui penyelamatan air, pembuangan sampah yang benar, pengawasan bahan kimia pertanian, perawatan kendaraan, dan penegakan hukum yang tepat. Pencegahan dan penanganan yang tepat sangat penting untuk menjaga keberlangsungan sumber daya air dan kesehatan lingkungan. Oke, baik. Terima kasih kepada anak Canda yang sudah membacakan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pencemaran air yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang mengakibatkan sungai-sungai itu tercemar oleh limbah organik ataupun bahan kimia lainnya yang dapat menyebabkan terganggunya ekosistem, munculnya penyakit pada lingkungan tempat kita tinggal, hingga ancaman seperti banjir dan tanah longsor. Jadi dari pencemaran air tersebut ada beberapa jenisnya, yaitu pencemaran mikroorganisme, pencemaran bahan kimia anorganik dan organik, serta penggunaan pupuk kimia lainnya. Jadi salah satu solusi yang paling tepat untuk kita menangani pencemaran air yaitu kita harus menghimbau kepada masyarakat agar jangan membuang sampah sembarangan maupun limbah industri lainnya agar tidak terjadinya pencemaran air. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu sedikit punya kata-kata untuk kalian. Cintai bumi, jaga airnya, selamatkan air hari ini untuk hidup esok hari. Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Maka Ibu akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Baik Ibu. Nanti tugasnya Ibu berikan kepada ketua kelas ya. Ya Ibu. Ibu mau tanya dulu kepada kalian, pembelajaran hari ini seru atau tidak? Seru Ibu. Oke, jadi kalian senang tidak dengan pembelajaran hari ini? Senang Ibu. Senang ya? Senang Ya, sekali. Oke, terima kasih. Jadi sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk berdoa. Marilah kita bersama-sama berdoa dan kita berdoa. Oke, terima kasih kepada anak-anak yang sudah menonton kita dalam doa penutup. Maka nanti sampai jumpa lagi minggu depan ya anak-anak. Ya Ibu. Selamat